Renungan Harian Selasa 14 September 2021, judul Perahu, Matius 14 ayat 22 sampai 33. Salam sejahtera. Semoga kita meyakini bahwa perahu kehidupan kita bisa tiba-tiba diterjang angin ribut atau badai. Kita bisa menjadi takut. Namun, ketika kita menyadari Tuhan datang menolong, maka kita akan diberikan ketenangan oleh Yesus, seperti diungkapkan dalam Matius 14 ayat 24 sampai 27. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Logo GKI, perahu, salib, gelombang, alfa, omega, adalah tanda yang secara simbolis menggambarkan hakikat kita sebagai gereja. Perahu melambangkan gereja Tuhan yang bergerak maju memenuhi tugas panggilannya di dunia. Salib melambangkan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang menentukan jalan hidup gereja. Gelombang melambangkan dunia yang penuh tantangan dan peluang kemana gereja diutus. Alfa dan Omega melambangkan Tuhan Allah yang kekal, yang berkuasa menetapkan dan menyertai seluruh perjalanan gereja. Perahu harus bergerak maju di tengah badai, angin ribut, dan gelombang kehidupan sehari-hari. Bergerak maju dalam arti terus bekerja, melayani, bersaksi seperti nelayan terus menjala ikan. Gereja dan anggotanya terus bekerja melayani, menjala orang agar percaya Yesus. Perahu digunakan Yesus untuk mengajar. Markus 4 ayat 1. Gereja juga mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang agar makin banyak orang percaya dan diselamatkan dari dosa. Yesus menggunakan perahu untuk mengasingkan diri, berdoa di tempat sunyi. Gereja dan anggotanya juga mengasingkan diri untuk berdoa dalam ketenangan. Orang gereja bukan hanya melayani dan bekerja, tapi berhenti dari segala kegiatan untuk berdoa bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu hening bersama Tuhan. Kehidupan gereja dan masing-masing anggota ada saatnya tenang, tapi juga ada saatnya badai, gelombang yang datang tiba-tiba. Walau ada badai dan gelombang, kita terus maju dalam doa, mengajarkan firman Tuhan, dan melayani, bersaksi. Ketika ada badai dan gelombang, Yesus memperhatikan pergumulan kita. Yesus hadir dan segera menolong, serta memberi hati yang tenang dan tidak takut menghadapi badai dan gelombang hidup yang sedang kita hadapi. Perahu kehidupan kita gunakan di tengah dunia untuk menjala orang seperti nelayan menangkap ikan.
Jika perahu rusak, maka tidak dapat digunakan. Perahu kehidupan kita jangan sampai rusak, karena tidak dapat berbuat apa-apa dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, keadilan, kedamaian, dan kasih. Perahu kehidupan dinahkodai oleh Yesus. Ketika badai dan gelombang menyerang, Yesus yang mengemudikan perahu kita. Yesus tahu cara melewati badai dan gelombang. Kuasa Yesus mampu meredakan badai dan menjadikannya teduh. Perintah Yesus mampu menguasai badai, gelombang, dan samudera. Yesus tidak hanya mengemudikan perahu sebentar saja. Dia terus mengemudikan perahu kehidupan kita sampai kita masuk ke dalam surga. Jika Yesus nahkoda kita, maka kita tidak takut seperti yang diungkapkan dalam KJ 409. Ketika ada badai, angin ribut, perahu terus didayung keras-keras agar maju terus. Artinya kita harus ikut serta mendayung, bukan berpangku tangan saat badai. Bagaimana agar bisa mendayung keras? Hati harus tenang, tidak takut atau gelisah. Dalam badai kehidupan yang menyusahkan hati kita, kita tetap tenang, tidak takut atau gelisah, agar kita bisa maju melewati badai kehidupan. Bagaimana bisa tenang? Kita mempercayai Yesus selalu hadir dalam badai kehidupan. Ia tidak melupakan orang beriman yang sedang berjuang menghadapi badai kehidupan. Yesus tahu dan mampu melihat pergumulan hidup kita dalam badai. Yesus datang menolong kita dalam badai. Tidak ada yang dapat menghalangi Yesus. Dia datang menolong karena Yesus sangat mengasihi orang yang percaya kepadanya. Cara Yesus menolong di luar akal manusia. Yesus bisa berjalan di atas air. Ini cara menolong yang tidak mudah dipahami manusia. Tidak ada badai hidup yang tidak bisa ditolong Yesus. Tapi kita terkadang tidak mampu melihat kehadiran Yesus menolong. Malah ada orang yang berpikir Yesus itu adalah hantu. Seperti murid-murid berpikir Yesus adalah hantu. Di tengah badai, kalau kita tidak mengenal Yesus hadir, maka kita takut seperti orang ketakutan karena ada hantu. Yesus terus menjelaskan kepada kita bahwa Ia hadir menolong orang percaya. Kalau hantu hadir untuk menakut-nakuti, tidak menolong, tidak menyelamatkan. Pikiran negatif, curiga, pesimis membuat orang menjadi takut, seperti orang takut pada hantu. Pikiran negatif, curiga, pesimis hanya menakut-nakuti kehidupan kita, tapi tidak menolong, tidak menyelamatkan, tidak membuat kita maju melewati badai. Pikiran positif, yakin Yesus hadir dan yakin Yesus menolong dan menyelamatkan, akan mengusir ketakutan dan membuat hati, jiwa, pikiran menjadi tenang dan kuat mengayuh perahu melewati badai. Perahu itu menggambarkan pribadi keluarga gereja Kristus atau tubuh Kristus. Pribadi keluarga gereja yang tidak maju-maju dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kedamaian, dan kasih adalah pribadi keluarga gereja yang takut
tidak tenang, berpikiran negatif, pesimis, tidak berpikir Yesus mampu datang menolong dan menyelamatkan. Yesus datang untuk menolong, bukan mengancam atau menakut-nakuti manusia seperti hantu. Tidak menakut-nakuti manusia dengan aturan agama. Yesus tidak pernah menakut-nakuti manusia seperti hantu. Yesus hanya mengasihi, menolong, melindungi, menyelamatkan. Sikap kita pada Yesus ketika badai datang adalah mencari, mendatangi Yesus yang kita percaya dan kita kasihi. Seperti Petrus mendatangi Yesus. Mendatangi Yesus dengan mata memandang Yesus, bukan memandang dunia. Kalau kita datang pada Yesus dan memandang dunia, maka kita akan tenggelam seperti Petrus tenggelam. Kalau orang memandang Yesus, maka badai hidup tidak bisa menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Datang dan memandang Yesus membuat kita tenang, tidak takut. Jika kita tenggelam, kita memandang Yesus dan berdoa lagi, minta Yesus menolong, mengangkat kita agar bisa berjalan dalam badai hidup menuju Yesus. Yesus menolong orang yang tenggelam dalam badai dengan mengulurkan tangan. Dan kita merespon dengan memegang tangan Yesus. Ini berarti jangan lama-lama tenggelam, segera minta tolong Yesus agar kita bisa meraih tangan Yesus. Ketika kita berjalan bersama Yesus di dalam badai, maka kita akan bisa melalui badai sampai Tuhan meredakan badai tersebut. Perbuatan Yesus menolong kita dalam melewati badai membuat kita makin mengagumi Yesus, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan perintah Tuhan. Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Walau Yesus hadir bukan berarti tidak ada badai. Badai itu selalu datang tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Nelayan yang sudah berpengalaman bekerja di danau sudah tahu bahwa sering datang badai secara tiba-tiba. Kalau kita mengingat simbol perahu, maka kita ingat bahwa hidup kita tidak berjalan mulus seperti jalan tol. Akan ada badai hidup yang datang tiba-tiba. Kita mempersiapkan diri kita menghadapi badai dengan iman kepada kehadiran Yesus yang pasti menolong. Kuasa Yesus sangat besar dapat meredakan badai. Iman itu dinyatakan dengan berdoa, memohon, dan bertindak seperti Petrus bertindak berjalan di atas air. Kalau hanya berdoa saja tanpa tindakan, itu bukan beriman. Iman baru nyata bertumbuh ketika berdoa, memandang pada Yesus, dan bertindak tanpa takut. Kita bisa berjalan, bertindak karena kuasa Yesus. Ketika mata kita terarah pada Yesus, bukan pada dunia sekitar kita yang sedang dilanda badai atau angin ribut. Badai menjelang kematian kita. Jangan sampai kita takut. Kita tetap memandang Yesus yang hadir, memberi ketenangan dan kekuatan. Seperti Petrus memandang Yesus dan tidak takut serta tenang. Kalau dalam badai hidup kita tidak dinahkodai Yesus, maka arah hidup kita akan hilang, berputar-putar dan bisa tenggelam. Di dalam badai kita hanya bisa mengharapkan kasih Tuhan. Nah, Yesus pasti memperhatikan
kehidupan setiap orang. Yesus akan membetulkan perahu yang rusak dengan kasih sayang agar kita terus maju berlayar sampai tujuan akhir surga. Yesus memperhatikan setiap tetes air mata. Dia mengenal hati kita yang penuh penyesalan dosa. Perahu kehidupan tiba-tiba akan diserang angin ribut menggetarkan hati kita. Kita hanya lari pada Tuhan, meminta Tuhan mengemudikan perahu kehidupan kita sampai ke tempat teduh seperti ungkapan dalam KJ 30A. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah dan pandukan hidupku hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadilah nahkoda dalam perahu kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Ketika kami menghadapi badai kehidupan, Tuhan yang mengemudikan hidup kami dalam melewati badai. Beri hati yang tenang dan tidak takut, dan kami terus memandang pada Yesus saja. Kami percaya Yesus pasti hadir menolong kami. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.